Bismillahirrahmanirrahim. Sahabat, pernahkah kita berhenti sejenak dan merenung ketika kita masih kecil dan sakit? Ibu kita selalu ada di samping kita, menjaga, menyuapi makanan, mengusap kepala kita, bahkan rela tidak tidur demi memastikan kita baik-baik saja. Ketika kita belum mampu melakukan apa-apa, ibu kitalah yang merawat kita. Tetapi sekarang kita sudah dewasa, sudah menikah dan memiliki keluarga sendiri. Lalu pernahkah kita bertanya, apakah setelah menikah kita masih memberikan perhatian yang sama kepada ibu kita? Apakah kita masih sering mengunjunginya, menanyakan kabarnya, dan meringankan bebannya? Sebab selama ibu kita masih hidup, sebenarnya Allah masih memberikan kita kesempatan untuk berbakti. Lantas, apa saja yang menjadi kewajiban seorang anak laki-laki kepada ibunya setelah ia menikah? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukur alhamdulillah kita masih dipertemukan kembali di channel ini. Salawat dan salam selalu dan tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Harapan dan doa saya, semoga hari ini Allah lapangkan rezeki kita, Allah ampuni dosa-dosa kita, panjangkan umur kita dalam keberkahan, dan semoga kita semua diwafatkan dalam keadaan beriman. Dan jangan lupa sahabat, tuliskan sholawat di kolom komentar. Insya Allah itu akan menjadi tanda cinta kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan semoga kita semua mendapat syafaat beliau di hari akhir nanti. Amin ya rabbal alamin. Sahabat beriman yang dirahmati Allah, kedudukan seorang ibu dalam Islam sangatlah agung. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman dalam Quran surah Luqman ayat 14, dan kami perintahkan kepada manusia agar berbuat baik kepada kedua orang tuanya. Ibunya telah mengandungnya dalam keadaan lemah yang bertambah-tambah dan menyapihnya dalam 2 tahun. Begitu berat perjuangan seorang ibu. Namun setelah seorang anak laki-laki menikah, terkadang perhatiannya kepada ibu perlahan berkurang. Ia sibuk dengan pekerjaannya, istrinya, anak-anaknya, dan tanggung jawab rumah tangganya. Padahal menikah tidak berarti kewajiban berbakti kepada orang tua berakhir. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah ditanya, siapa yang paling berhak mendapatkan perlakuan baikmu? Beliau menjawab, ibumu. Ditanya lagi, kemudian siapa ya Rasulullah? Beliau menjawab, ibumu. Ditanya lagi, kemudian siapa? Beliau menjawab, ibumu. Barulah kemudian beliau mengatakan, ayahmu. Hadis ini diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim. Oleh karena itu, setelah menikah ada beberapa perkara dan kewajiban yang tetap harus diperhatikan. Namun sebelum lanjut, jangan lupa untuk like video ini, subscribe channel ini, dan aktifkan lonceng notifikasinya agar sahabat tidak ketinggalan kajian kami berikutnya.
Jangan ragu untuk menuliskan doa dan hajat sahabat di kolom komentar. Insya Allah doa-doa tersebut akan kita aminkan bersama, dan semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala segera mengabulkan setiap permohonan baik kita. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, doa seorang muslim untuk saudaranya tanpa sepengetahuannya akan dikabulkan. Di atas kepalanya ada malaikat yang ditugaskan. Setiap kali ia mendoakan kebaikan untuk saudaranya, malaikat tersebut berkata, amin, dan engkau pun mendapatkan yang semisalnya. Hadis riwayat Muslim. Maka mari kita saling mendoakan, semoga Allah mudahkan segala urusan kita di dunia dan di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Sahabat beriman, kewajiban anak laki-laki yang pertama tetap berbakti kepada ibunya. Allah berfirman dalam Quran surah Al-Isra ayat 23, wabil walidaini ihsana, dan hendaklah kamu berbuat baik kepada ibu bapakmu. Berbakti berarti berbicara dengan lembut, menghormatinya, menanyakan kabarnya, membantu kebutuhannya, dan bersedia mendengarkan ketika ibu ingin bercerita. Bahkan ketika kita sudah memiliki keluarga sendiri, jangan sampai ibu merasa bahwa setelah anaknya menikah, dirinya tidak lagi penting. Berbakti kepada orang tua merupakan amal yang sangat tinggi kedudukannya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebut berbakti kepada kedua orang tua setelah sholat pada waktunya sebagai salah satu amal yang paling dicintai Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, bersikap adil dalam nafkah. Sahabat, setelah menikah, seorang laki-laki memang memiliki kewajiban memberikan nafkah kepada istri dan keluarganya. Namun, jika ibu masih membutuhkan bantuan, jangan melupakannya. Adil bukan berarti harus sama jumlahnya. Adil berarti memberikan hak sesuai kebutuhan dan kewajibannya. Jangan sampai karena terlalu sibuk membantu ibu, hak istri ditelantarkan. Tetapi jangan pula karena sudah menikah, ibu yang membutuhkan bantuan justru dibiarkan. Keduanya membutuhkan kebijaksanaan. Dan ketika seorang anak memberikan nafkah kepada keluarganya dengan niat yang benar, itu dapat menjadi ibadah. Karena itu, bantulah ibu sesuai kemampuan dengan ikhlas dan kasih sayang. Yang ketiga, merawat ibu dengan baik. Sahabat, dulu ibu merawat kita ketika kita belum mampu melakukan apa-apa. Ibu menyuapi kita, memandikan kita, menjaga kita ketika sakit. Tetapi waktu terus berjalan, kita menjadi dewasa, sementara ibu semakin tua dan tenaganya semakin berkurang. Maka ketika ibu membutuhkan pertolongan, sudah semestinya anak menjadi salah satu sandarannya. Allah berfirman dalam Quran surah Al-Isra ayat 24, dan ucapkanlah, wahai Tuhanku, sayangilah keduanya sebagaimana mereka berdua telah mendidikku ketika kecil. Wa qur rabbirhamhuma kama rabbayani shaghira. Merawat ibu bukan hanya soal memenuhi kebutuhan fisiknya. Temanilah ketika ia sakit, dengarkan keluh kesahnya. Jangan biarkan ia merasa sendirian. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga memberikan peringatan keras kepada orang yang masih memiliki orang tua tetapi menyia-nyiakan kesempatan untuk berbakti. Dalam hadis riwayat Sahih Muslim,
beliau menyebut celaka bagi seseorang yang mendapati kedua orang tuanya atau salah satunya masih hidup, tetapi kesempatan itu tidak membuatnya masuk surga karena tidak berbakti kepada mereka. Oleh karena itu, jangan menunggu ibu pergi untuk kemudian kita menyesalinya. Yang keempat, meringankan beban ibu. Ketika usia ibu semakin bertambah, mungkin pekerjaan yang dahulu mudah dilakukan sekarang terasa berat. Disinilah anak seharusnya hadir. Meringankan beban ibu tidak selalu berarti memberikan uang. Bisa dengan memberikan tenaga, bisa dengan meluangkan waktu, bisa dengan mengantarnya ketika membutuhkan sesuatu, bisa dengan membantu pekerjaan yang sudah tidak sanggup ia lakukan. Bahkan menjadi anak yang tidak membuat ibu terus-menerus merasa khawatir juga merupakan bentuk meringankan beban. Jangan sampai ibu yang sudah tua justru dibuat cemas oleh masalah rumah tangga anaknya. Ketika terjadi perbedaan antara ibu dan istri kita, seorang laki-laki harus bijaksana. Jangan membela satu pihak dengan cara menyakiti pihak yang lain. Tetap hormati ibu, tetap penuhi hak istri, dan selesaikan perbedaan dengan kelembutan. Yang kelima, jagalah perasaan ibu kita. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman dalam Quran surah Al-Isra ayat 23, maka janganlah engkau mengatakan kepada keduanya perkataan janganlah membentak mereka, dan ucapkanlah kepada mereka perkataan yang mulia. Jangan membentak ibu kita, jangan berkata kasar, jangan meremehkan, dan jangan membuat ibu merasa kehilangan anaknya setelah anak tersebut menikah. Menjaga perasaan ibu bukan berarti harus selalu mengikuti semua keinginannya, tetapi ketika berbeda pendapat, sampaikan dengan adab dan kelembutan. Ada pula hadis yang diriwayatkan oleh At-Tirmizi, ridho Allah tergantung pada ridho orang tua, dan murkanya Allah tergantung pada murka orang tua. Hadis ini dinilai hasan oleh sejumlah ulama. Karena itu, jangan meremehkan perasaan seorang ibu. Terkadang ibu tidak membutuhkan sesuatu yang mahal. Ia hanya ingin ditanya kabarnya, ia hanya ingin dikunjungi, ia hanya ingin ditemani. Ia ingin merasa bahwa anak yang dahulu dibesarkannya masih menyayanginya. Sahabat beriman yang dirahmati Allah, setelah menikah, seorang laki-laki memang memiliki tanggung jawab baru. Ia memiliki istri dan anak-anak yang harus dijaga. Tetapi jangan sampai keluarga baru membuat kita melupakan ibu. Jaga hak istri, jaga pula hak ibu. Jangan menyakiti salah satunya demi membahagiakan yang lain. Ingatlah 5 perkara tadi. Selama ibu kita masih hidup, jangan merasa masih punya banyak waktu. Teleponlah sekarang, kunjungilah sekarang, tanyakan kabarnya, bantu kebutuhannya. Dan jika pernah menyakiti hatinya, jangan terlalu gengsi untuk meminta maaf, karena suatu saat nanti kesempatan itu mungkin tidak akan kembali. Semoga Allah menjadikan kita anak yang mampu berbakti kepada kedua orang tua. Semoga Allah mengampuni dosa mereka, merahmati mereka, dan membalas setiap pengorbanan mereka dengan kebaikan yang berlipat ganda. Semoga kita tidak menjadi anak yang baru menyadari besarnya kasih sayang ibu setelah kehilangan dirinya. Amin ya rabbal alamin. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.